Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya ini Putu Trisnanda. Sebelumnya, saudara, kita mendengarkan bersama-sama konferensi pers dari kantor YLBHI Jakarta mengenai beberapa aktivis yang ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka buntut dari unjuk rasa yang terjadi beberapa hari lalu. Untuk mengetahui bagaimana dan juga analisanya mengenai beberapa hal yang dikritisi oleh YLBHI, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, ada Bung Usman Hamid dan juga ada dari Jatinangor, Vincent Thomas, Ketua BEM Kema Unpad. Selamat sore. Selamat sore, betul. Selamat sore. Sore, Mbak Putri. Saya mau ke Bung Usman dulu. YLBHI sudah menyampaikan beberapa sikap, ada beberapa poin juga yang dikritisi, terutama soal penetapan tersangka dan kronologi penangkapan. Kalau Bung Usman melihatnya gimana? Memang tidak tepat proses penangkapan dan juga penetapan tersangka? Ya, saya kira tidak tepat ya. Pertama, secara material proses penetapan tersangka mereka didasarkan pada pasal-pasal yang saya kira lemah untuk menuduh mereka misalnya melakukan penghasutan kepada publik untuk melakukan tindak pidana atau misalnya melakukan penghasutan terhadap anak-anak untuk melakukan tindak pidana. Nah, yang terlihat di dalam sejumlah informasi yang saya pelajari, termasuk dari pihak kepolisian, rata-rata itu berasal atau berawal dari posting di media sosial yang dilakukan oleh misalnya Yayasan Lokataru, di mana Del Pedro memimpin, atau akun media sosial Gejayan Memanggil, dan juga akun media sosial dari blog politik pelajar. Nah, hampir keseluruhan konten yang atau materi yang saya lihat di dalam unggahan-unggahan itu, semuanya bersifat legitimate dalam arti kalaupun mereka dianggap menghasut orang atau menghasut anak untuk melakukan unjuk rasa atau untuk melakukan demonstrasi dalam menyatakan pendapat dan pikiran mereka. Nah, kalau demikian halnya, justru hak itu dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh undang-undang, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. 2019 pernah ada kontroversi tentang turunnya sejumlah anak muda dari sekolah-sekolah, termasuk STM-STM, yang ikut berdemonstrasi menentang RUU KUHP, RUU KPK, dan juga Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka. Nah, mereka kemudian mendapatkan semacam sanksi dari sejumlah sekolah. KJP-nya dijadikan semacam sanksi, lalu juga mereka dilarang oleh pemerintah, oleh polisian juga. Nah, tidak berapa lama kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa anak-anak pun berhak untuk berunjuk rasa. Dengan kata lain, tidak boleh negara melarang misalnya anak-anak meskipun belum berusia 18 tahun untuk berunjuk rasa. Justru kewajiban negara adalah memfasilitasi, mengamankan mereka dan melindungi mereka. Mengamankan bukan dalam arti membawa mereka ke kantor kepolisian, tapi memastikan bahwa penyelenggaraan unjuk rasa yang mereka adakan itu dapat berlangsung dengan baik, terhindar dari upaya-upaya gangguan dari pihak lain. Gitu. Nah, yang terjadi seringkali, misalnya atas alasan waktu sudah sore, sudah pukul 18.00, lalu dibubarkan paksa. Padahal tidak ada ketentuan hukum yang melarang demonstrasi misalnya kalau melebihi jam 6 sore gitu. Nah, itu satu hal gitu. Hal yang kedua adalah ketika proses penangkapan. Nah, dalam kronologi yang saya pelajari di kantor Lokataru, Del Pedro sempat menanyakan mana surat penangkapan atau surat penjemputan paksanya. Nah, kelihatannya reserse yang melakukan penjemputan paksa tidak segera menunjukkan surat-surat itu. Dan ketika akan dibawa ke Polda, Pedro sempat meminta waktu untuk mengganti pakaian di ruang kerjanya, juga mengalami pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang penegak hukum yang mengayomi atau melindungi masyarakat gitu. Nah, surat-surat semacam itu baru dipertunjukkan ketika di Polda Metro Jaya. Gitu. Jadi sekali lagi saya ragu bahwa apa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian benar-benar merupakan tuduhan yang berdasar gitu. Saya curiga bahwa memang ada pihak-pihak tertentu yang mendorong kepolisian seolah-olah ingin menyalahkan para aktivis yang sedari awal sangat jelas. Tadi di dalam konferensi pers dijelaskan oleh rekan-rekan yang menggelar konferensi pers bagaimana
genealogi Lokataru Foundation atau lembaga-lembaga sejenis seperti misalnya Blok Politik Pelajar yang memang merupakan satu bentuk kesadaran politik baru anak-anak muda di Indonesia dan juga di dunia. Greta Thunberg 15 tahun dari Nordic countries gitu. Dia mulai ikut memprotes, mulai menganjurkan agar tidak sekolah kepada pelajar-pelajar agar mempersoalkan pemanasan global Oke, demi baik. perubahan iklim yang lebih baik dan seterusnya. Jadi ini kesadaran politik baru yang memang banyak melibatkan anak muda. Jangan sampai negara justru tidak menghargai partisipasi mereka dengan mengenakan pasal-pasal pidana yang tidak berdasar. Oke, baik. Bung, sekarang saya bergeser ke Vincent. Vincent sepakat juga kah bahwa penangkapan dan juga penetapan tersangka dari dari Gejayan Memanggil, kemudian juga dari Lokataru ini membungkam pergerakan-pergerakan anak muda khususnya terkait dengan aktivisme? Ya, saya rasa ini jadi tanda tanya besar lah ketika kemarin disampaikan dari konferensi yang disampaikan oleh DPR kalau misalkan akan ada transparansi, akan ada partisipasi yang bermakna dan lain sebagainya. Ketika kawan-kawan kami baik di media sosial, di masing-masing media maupun di jalan itu menyuarakan aspirasinya, kemudian terus dikriminalisasi. Kami melihat mulai dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu sudah jelas gitu menyampaikan bahwa undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk berekspresi, berkumpul dan berserikat. Makanya akhirnya ketika disebutkan kalau misalkan peran Polri itu ada sebagai pelindung, penjamin keamanan, itu juga peserta aksi itu betul-betul harus dikawal dan dijaga, maka sebenarnya kenapa kemudian kita terus dimusuhin gitu? Kenapa kita terus akhirnya jadi dianggap sebagai pihak yang bersalah atau pihak yang kemudian merusak? Karena kalau kemudian misalkan turunan dari undang-undang ini dijelaskan dalam Perkap nomor 9 tahun 2008, dijelaskan bahwa mengatur tata cara dan batasan sejumlah unjuk rasa, pasal 19 Perkap ini melarang aksi untuk menimbulkan perusakan dan pembakaran, provokasi yang menimbulkan kekerasan atau ujaran kebencian. Nah, apakah masa aksi secara kolektif itu melanggar itu? Melanggar pasal 12 tersebut? Karena kalau misalkan secara kolektif nggak melanggar, maka sebenarnya ini bisa dikategorikan sebagai kriminalisasi. Karena selain itu juga dari sisi administratif, masa aksi umumnya tuh udah memenuhi ketentuan kok. Maka tadi sepakat sama Bang Usman ketika dibilang misalkan ada ketentuan nggak yang melarang kalau misalkan jam 6 sore masa aksi harus mundur dan sebagainya. Kami rasa enggak, karena kalau ternyata udah ada pemberitahuan dan sebagainya, nggak ada aturan yang benar-benar jelas, yang benar-benar mengikat kalau misalkan aksi itu cuma boleh jam 17 atau jam 18. Makanya kalau kemudian penangkapan dari eh, senior-senior kita di luar sana, mulai dari Syahdan Hussein, kemudian Horik Anhar, terus mulai dari Del Pedro Marhen, semua itu abang-abang kita semua ditangkap atas dasar-dasar hanya karena dianggap mengorganisir dan dianggap sebagai pihak yang berbahaya bagi negara, saya rasa ini sebagai upaya untuk pembungkaman. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Mhm. Saya sekalian konfirmasi nih ke Vincent. Vincent jadi salah satu juga yang kemudian ikut turun aksi. Polisi begitu menangkap beberapa nama aktivis karena diduga menghasut. Nah, kalau Vincent sendiri kemarin turun ke jalan, sebenarnya pesannya apa? Hanya menyampaikan tuntutan 17+8 atau memang terhasut? Ya, ini jadi menarik kalau dibilang terhasut, justru bagaimana teman-teman akhirnya di luar sana memaknai kata hasut. Saya rasa ini soal mengajak dan mengundang seluruh masyarakat sipil di luar sana, seluruh elemen. Ya kita harus marah, harus berisik, dan harus bersuara. Karena kalau misalkan kita terus-menerus seperti ini, kita nggak akan pernah bisa melihat ada perubahan yang signifikan dari bagaimana aparat penegak hukum kita berjalan, bagaimana DPR berjalan, maupun pemerintahan Prabowo Gibran hari ini. Kami meyakini bahwa tuntutan 17+8 itu berhasil beresonansi dengan pendekatan yang kreatif tersebut, akhirnya perlu terus didengungkan, dan kita coba lapis dengan beberapa pendekatan-pendekatan baru. Makanya ketika kemarin aksi itu bertajuk Piknik Nasional Rakyat, kita menjadikan pendekatan kreatif tersebut sebagai satu bentuk ruang aman, di mana kami tidak disentuh oleh aparat, tapi kami tetap bersuara dan tetap tegas kalau misalkan kami menolak segala bentuk upaya-upaya represivitas dan kriminalisasi massa aksi, dan poin-poin termasuk dalam bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran itu perlu bertanggung jawab mengenai bagaimana hari ini pihak kepolisian itu harus bertanggung jawab atas penangkapan-penangkapan dan segala bentuk represivitas yang diberikan kepada massa aksi tersebut. Makanya ini bukan hanya bicara spesifik soal 17+8,
Itu jadi tajuk utama tentu, tapi kita juga bicara mengenai bagaimana kawan-kawan kami yang perlu dibebaskan dan perlu diperjuangkan sampai hari ini. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. 17+8 jadi porsi yang paling besar, bukan soal perusakan ataupun juga kerusuhan. Bung Usman, tadi disampaikan oleh YLBHI bahwa yang paling krusial adalah terkait dengan pasal-pasalnya. Catatannya 160 itu adalah delik material yang intinya harus ada unsur penghasutan ke arah pidana. Sementara yang dilakukan oleh eh, yang dilakukan ini Del Pedro dan yang lain-lain ini dianggap tidak seperti apa yang disangkakan. Bung Usman sepakat bahwa pasal 160 KUHP soal penghasutan ini juga tidak pas? Ya, tidak pas karena yang dimaksud dengan menghasut di sana kan sebenarnya menghasut orang-orang untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, misalnya dengan kekerasan atau misalnya katakanlah aparat beralasan ini kan melawan kekuasaan umum. Sejauh melawan kekuasaan umum itu dilakukan secara damai, dengan kata lain pembangkangan sipil, pembangkangan secara damai itu juga masih bisa dibenarkan. Nah, kecuali ia sudah mengajak orang, misalnya serang katakanlah seseorang yang disebutkan sebagai penguasa umum, katakanlah Pilkada DKI, kalau Putut masih ingat ya waktu Ahok ya, serang Ahok karena dia Kristen, karena dia Cina misalnya, itu nggak boleh tuh yang begitu tuh. Jadi kalau ada kebencian rasial, kebencian suku, agama, itu dilarang itu. Tapi kalau untuk melakukan demonstrasi, demonstrasi itu hak yang sah gitu. Sama seperti mengajak orang untuk katakanlah turun berdemonstrasi, itu juga nggak bisa disalahkan. Atau misalnya kemarin saya lihat dari pihak kepolisian menyerahkan postingan ke saya itu bunyinya kira-kira pukul mundur kepolisian, lawan kepolisian. Nah, itu kan ungkapan-ungkapan alegoris yang sifatnya bukan pidana gitu. Jadi kayak semacam teriakan-teriakan di zaman revolusi atau mati gitu. Jadi itu kan hal-hal yang bukan dimaksudkan misalnya untuk membakar, katakanlah, kalaupun ada pembakaran, saya kira waktu itu lebih banyak yang bersifat sporadis, bersifat spontan pasca insiden kendaraan Rantis Brimob yang melindas Afan Kurniawan. Itu memang semua orang dan polisi juga sudah bisa memperkirakan bahwa setelah insiden itu, karena itu viral, pasti akan ada reaksi masyarakat menyerang kantor-kantor kepolisian. Nah, itu saya tidak melarang bahwa saya kira polisian punya wewenang untuk mencari siapa dalangnya, siapa yang menggerakkan serangan-serangan itu. Dipidana juga saya kira masih bisa itu ya. Tetapi tentu saja kita harus melihat bagaimana atau latar belakang apa yang membuat masyarakat itu marah. Itu juga perlu dipertimbangkan. Sama halnya kayak salah satu pihak kepolisian daerah mengumumkan ada temuan-temuan bom Molotov. Ya oke, kalau ada bom Molotov dan kalau betul dia melakukan tindak pidana ya proses saja. Tapi nggak perlulah sampai misalnya ada lambang PKI atau lambang komunisme. Nah, Presiden sendiri baru aja ke negara komunis misalnya gitu. Atau tuduhan-tuduhan anti asing gitu. Presiden sendiri banyak meminta dana bantuan asing gitu. Jadi hal-hal semacam itu saya kira pemerintah perlu bersikap dewasa lah untuk bisa menjernihkan masalah-masalah semacam ini untuk tidak dicampur adukan antara unjuk rasa dengan tindak pidana, antara ekspresi politik yang sah dengan tudingan-tudingan anarkis, teroris, komunis, makar, dan sebagainya. Itu saya kira hanya menjauhkan pemerintah dari kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Oke, Bung. Jadi sedikit saja penekanan kalau yang di-highlight oleh polisi ini adalah adanya kata-kata di postingan tersebut, jangan takut dan pukul mundur. Nah, kalau melihat dua kata ini berarti singkat saja, Bung, artinya dua kata ini tidak merujuk pada penghasutan dan juga seharusnya restoratif justice yang dilakukan oleh polisi. Ya, itu kalimat ungkapan alegoris saja. Pukul mundur pemanasan global, pukul mundur pengerusakan iklim, pukul jangan mundur takut pengerusakan hutan. Jadi itu kalimat-kalimat yang sifatnya alegoris gitu, metaforistik gitu, yang tidak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan itu adalah tindak pidana gitu. Dan untuk pembentukan tim investigasi ini siapa saja harusnya yang kemudian terlibat, Bung? Ya, sebaiknya tokoh-tokoh yang memang memiliki integritas moral yang tinggi dan juga punya keahlian. Termasuk kalau mau melibatkan unsur kepolisian juga saya kira tidak masalah. Unsur Kementerian Hukum HAM misalnya gitu mau dilibatkan di sana juga tidak masalah. Yang penting ada unsur masyarakat di sana untuk memastikan proses pencarian faktanya bersifat objektif gitu, tidak sepihak. Kalau sekarang kan kesannya sepihak, pemerintah
membela sesama pemerintah gitu ya. Tetapi tidak ada pihak penengah atau pihak yang punya integritas moral, punya objektivitas untuk menerangi apa yang sesungguhnya. Mengapa ada sejumlah kasus di mana kepolisian menangkap oknum TNI? Mengapa sejumlah kasus ada keterangan orang berdemonstrasi melakukan kerusuhan dibayar 200.000 per hari? Mengapa kantor kepolisian tiba-tiba mendapat serangan? Kenapa kantor DPRD dibakar? Itu semua perlu penjelasan dan saya kira hanya dengan tim gabungan pencari fakta seperti itulah maka kita semua bisa memperoleh penjelasan yang lebih objektif gitu. Oke, baik Vincent. Singkat juga Vincent, dari 17.8 baru 3 yang kemudian di ACC begitu oleh DPR. Apa yang kemudian akan dilakukan mahasiswa selanjutnya? Ya, ini bukan hanya bicara mahasiswa tentunya. Kami dari teman-teman mahasiswa akan terus membersamai gerakan masyarakat sipil, yang mana masyarakat sipil atau rakyat itu jadi tonggak utama dari gerakan tersebut. Mahasiswa ini hanya sebatas support dan juga melebur dengan teman-teman dari masyarakat sipil. Kami memaknai bahwa ke depan pemerintah itu perlu waspada karena presiden gelombang aksi dari tanggal 28 atau bahkan sejak 25 hingga hari ini itu adalah satu sinyal bahwa meskipun kami terus dipungkul mundur, kami dibredel, kawan-kawan kami sampai di kampusnya dari Unisba dan Unpas itu sampai dimasukin dan ditembaki gas air mata. Teman-teman tuh nggak berhenti. Bahkan sampai kita bikin piknik sekalipun, kita ke depan akan tetap terusin apapun upaya-upaya yang masih bisa membuat kami turun ke jalan dan tetap terus bersuara, itu nggak akan berhenti. Makanya terlepas dari hanya 3 tuntutan tersebut, yang bahkan sebenarnya itu nggak sepenuhnya memuaskan, ke depan kita akan pastikan kalau ini akan terus bersuara, ini akan terus berisik, ini akan terus keras ke depan. Karena bagi kami hari ini, kami nggak butuh ruang-ruang audiensi dan ruang-ruang dialog seperti konferensi-konferensi yang disampaikan oleh DPR, undangan-undangan kepada BEM-BEM dari masing-masing elemen pemerintahan. Kami hanya ingin apa susahnya sih didengar, apa susahnya sih ngejawab, apa susahnya dipenuhin aja tuntutannya, selesaikan. Kalau emang dirasa nggak sanggup, silakan mundur, seperti itu. Oke, baik. Apa susahnya mendengar, apa susahnya bersikap untuk rakyat, karena memang perwakilan untuk rakyat ya. Terima kasih Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, dan juga Vincent Thomas, Ketua BEM Kema Unpad sudah berdialog bersama Kompas TV hari ini. Terima kasih. Saudara, tadi sekaligus menutup Breaking News Kompas TV. Sampai dengan saat ini YLBHI masih terus memberikan pendampingan kepada pihak-pihak dan juga nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari sisi pendampingan hukum. Sementara di sisi lain masyarakat sipil masih terus bergerak untuk menuntaskan tuntutan 17+8 yang saat ini belum sepenuhnya dipenuhi, baik itu oleh pemerintah ataupun juga DPR. Breaking News Kompas TV kami tutup, saudara. Saya Niputu Trisnanda. Terima kasih, sampai jumpa.